Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share alasan kenapa jualan kalian itu sepi dan gak ada pembeli. Kalau misalkan kita berbisnis, baik itu online maupun offline, kita itu kan menginginkan banyak sekali pendatang, banyak sekali orang yang beli, banyak sekali customer. Tapi gimana kalau misalnya customer kita itu ternyata sepi? Kita sudah melakukan aktivitas marketing segimanapun, tapi tetap saja toko kita itu sepi. Terutama bagi kalian yang berbisnis online. Sebenarnya apa sih yang membuat toko kita itu sepi? Nggak ada yang datang, nggak ada yang tanya, yang lewat pun nggak ada. Dan gimana caranya mengatasinya? Kalau ingin tahu silahkan tonton video ini sampai habis. Sebelum masuk ke alasan yang pertama, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, oke? Thank you. Alasan pertama kenapa toko kalian itu sepi dan tidak ada pembeli adalah kalian melakukan promosi yang tidak maksimal. Jadi kalian tidak memaksimalkan promosi kalian. Maksudnya tidak memaksimalkan itu kayak gini. Kalian menganggap bahwa kalau misalnya promosi itu hanya sekedar beriklan di Facebook katakanlah. Udah, setelah itu kita nunggu hasil yang dari iklan itu. Kita nggak melakukan apapun, cuman mengiklankan saja. Atau promosi itu kalau misalnya kita itu sudah endorse artis, ya sudah endorse artis aja, kita nggak perlu ngelakuin apa-apa. Atau menurut kalian promosi itu hanya kita bayar sales untuk mereka menjual, atau kita rekrut dropshipper atau reseller untuk mereka jual, kita tinggal santai aja dan tidak melakukan apa-apa. Nggak kayak gitu. Promosi tidak hanya sekedar itu, tapi kalian perlu memaksimalkannya dengan menggunakan strategi marketing. Jadi, kalau misalnya kalian melakukan aktivitas marketing atau promosi, itu kalian harus tahu langkah berikutnya itu apa. Contohnya, kalian promosikan produk kalian menggunakan Facebook Ads. Facebook Ads itu cara menggunakannya seperti apa? Trik agar Facebook Ads itu bisa menarik banyak pelanggan itu seperti apa? Terus setelah mendapatkan pelanggan dan orang itu tanya ke kita melalui chat, melalui DM, atau melalui apapun ke kita, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita langsung menyuruhnya untuk beli? Apakah kita memberikan edukasi dulu? Apakah kita langsung memberikan promo-promo yang kemungkinan mereka sukai? Nah, itu harus kita pikirkan, harus kita rencanakan. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita mempromosikan sesuatu, setelah itu udah kita tinggal begitu saja dan berharap ada orang yang beli. Nggak kayak gitu. Promosi itu tidak menjamin kalian dapat pembeli dimanapun ya. Meskipun kalian menggunakan ads dengan budget yang segede mungkin, belum tentu orang itu akan beli. Karena promosi itu hanyalah memberitahukan ke customer bahwa kita punya produk, kita punya promo, kita punya diskon katakanlah. Promosi kita gencar, tapi produknya itu jelek dan tidak disukai market, tidak disukai orang, yang mana bisa laku. Atau promosi kita gencar, produknya sudah bagus, tapi customer service-nya buruk, marah-marah, nggak sabar, nggak sopan, dan sebagainya. Apakah produk kita akan laku? Ya enggak. Kemudian cara promosi kita itu salah, asal-asalan. Ya apa produk kita dikenal orang? Ya enggak. Makanya promosi kita itu harus maksimal, caranya dengan menggunakan strategi marketing. Oke? Kemudian alasan kedua kenapa produk kalian atau toko kalian itu sepi adalah target marketnya salah. Salah itu kayak gini contohnya. Kalau misalnya kalian jualan produk itu di Instagram katakanlah. Di Instagram kalian jualan produk sepatu katakanlah, sepatu di Instagram. Tapi ternyata follower kalian itu tidak begitu menyukai sepatu. Maksudnya dia tidak begitu memperhatikan sepatu yang baik itu seperti apa. Sepatu yang cocok bagi dia itu seperti apa. Jadi dia tidak fokus ke sepatu. Sementara di luar sana, katakanlah di Facebook, itu dia punya follower yang dia itu fokus ke sepatu banget. Ibaratnya dia itu kolektor sepatu lah, sering beli sepatu. Tapi kita itu hanya fokus ke Instagram karena banyak orang kalau misalnya jualan itu ke Instagram cepat laku. Padahal di Instagram ini target market kita nggak ada. Target market kita itu adanya di Facebook, tapi kita nggak ngurusin Facebook sama sekali. Nah itu teman-teman, kita itu memberikan promo atau memberitahu atau menjangkau target market yang salah, itu bisa berdampak pada toko kita. Makanya toko kita sepi. Kenapa? Ya target marketnya bukan di situ. Kita salah target. Atau kita jangan-jangan nggak tahu target marketnya siapa. Contoh ekstrimnya kayak gini. Kalau misalnya kita jualan produk katakanlah obat untuk orang tua, terus kita jualnya di Instagram, yang mayoritas Instagram itu isinya adalah anak muda. Ya apa laku? Kalau misalkan kita jualan produk untuk orang tua, ya kita gunakan channel-channel yang digunakan oleh orang tua. Mungkin di stasiun TV. Nah biasanya kan orang-orang itu kan suka nonton TV, masih suka nonton TV. Nah
Ke sana arahnya, bukan ke Instagram yang mayoritas isinya anak muda. Kayak gitu. Jadi jangan bilang produk kalian tidak laku atau toko kalian sepi. Kemungkinan target market kalian itu salah dan gak ada di sana. Oke? Kemudian yang nomor 3 adalah pelayanan yang kurang baik. Nah, pelayanan ini adalah salah satu faktor atau penentu apakah orang itu mau beli atau tidak. Sebagus-bagusnya produk kalian, kalau misalnya pelayanan kalian itu buruk, kalian ditanya produknya itu seperti apa, terus ada promo atau enggak, terus kalau misalkan kayak gini itu kayak gimana, customer service yang ramah itu akan menjawabnya dengan baik. Tapi kalau misalnya kalian mempunyai customer service yang buruk, kalian punya pelayanan yang buruk, apakah customer akan beli? Enggak. Misalnya kita jualan sepatu dan orang tanya, "Kak, ini ada ukuran 34 nggak?" Kemudian customer service-nya menjelaskan, "Oh, nggak ada Kak, kita minimal itu 35. Jadi di atas 35 kita baru ada 35, 36, 37." Terus customer-nya tanya lagi, "Apa nggak ada atau diusahakan gitu biar ada ukuran 34?" Nah, kalau misalnya customer service yang baik, mereka akan sabar dan mungkin ya menyarankan produk lain. Mungkin kakak bisa coba produk ini, kalau yang ini ada ukurannya 34, kalau yang ini kita masih belum ready, kalau misalnya kakak mau menunggu ya nggak apa-apa, kita akan usahakan untuk bilang ke supplier atau untuk tanya ke supplier, kayak gitu. Tapi kalau misalkan customer service-nya kita nggak ramah, malah maki-maki si customer ini, udah dibilangin nggak ada ya nggak ada, customer service-nya kayak gitu, apa customer mau beli? Enggak. Tidak hanya customer service ya, pelayanan katakanlah dari sisi kecepatan pengiriman. Kalau misalnya ada orang order, kemudian kecepatan membalas chat, kemudian after sales. Kalau misalnya setelah beli, apakah kita itu dapat pelayanan yang lebih atau hanya ditinggalkan begitu saja. Nah, pelayanan yang baik ini akan mengundang banyak sekali pembeli. Tapi kalau misalnya pelayanan kalian itu buruk, ya mau nggak mau ya bisnis kalian ya tetap sepi. Kemudian yang nomor 4 adalah harga yang kurang menarik. Harga yang kurang menarik, aku nggak bilang harga yang murah, karena murah itu relatif. Justru produk murah itu biasanya itu malah banyak yang tidak disukai. Kenapa? Karena bisa jadi itu produknya nggak berkualitas, itu produk KW atau tidak awet dan sebagainya. Bagi sebagian besar orang itu masih berpikir seperti itu. Memang sebagian besar itu ada yang bilang bahwa kok produknya mahal sih, apa nggak ada yang lebih murah. Tapi ada orang yang mereka itu memprioritaskan membeli produk-produk yang mahal biar lebih awet, biar sekali beli udah bisa digunakan bertahun-tahun, katakanlah kayak gitu. Nah, yang aku bilang di sini itu bukan masalah murah atau mahal, tapi harga yang tidak menarik atau kurang menarik. Maksudnya kayak gini, kalau misalnya kalian jualan produk dengan harga 150.000, apakah kalian akan menjualnya atau menulisnya dengan harga 150.000? Kalau iya, berarti kalian kurang menarik. Padahal kalian bisa menulisnya dengan harga 149.900. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kalian menjual produk dengan harga kembali 150.000 lagi, kalian bisa menuliskan harga produknya itu 300.000, kemudian dicoret, dikasih diskon 50%, harganya menjadi 150.000. Biar apa? Biar orang tertarik, oh ternyata ini barangnya diskon, padahal harga sebenarnya masih tetap 150.000. Itu bisa jadi salah satu ide yang bisa kalian terapkan untuk menarik pembelian, karena orang atau kebanyakan orang, terutama cewek, itu lebih tertarik dengan harga dicoret atau harga diskon. Meskipun harga aslinya itu sebenarnya sama saja, mereka nggak akan sadar karena secara psikologi diskon itu mempengaruhi keputusan orang untuk membeli. Yang nomor 5 adalah foto produknya biasa saja. Biasa saja ini maksudnya adalah tidak menarik juga. Jadi bukan berarti foto produk yang bagus itu pasti menarik pembeli. Enggak. Foto produk yang biasa itu tidak akan menarik pembeli. Enggak juga. Tapi foto produk yang menarik itu pasti akan mendatangkan pembeli. Karena gini, kalau misalnya kita sudah punya foto produk yang bagus banget, foto produk yang profesional, yang difoto dari foto studio, yang menggunakan segala macam cara untuk bikin foto itu terlihat menarik. Tapi kalau foto itu cuman bagus saja, foto display gitu, terus di sekitarnya itu banyak foto dengan penawaran yang menarik. Contohnya foto dengan tulisan free item, free diskon, free ongkir, dan sebagainya. Apakah orang akan tetap membeli produk dengan foto yang menarik ini, atau orang tertarik ke foto yang lain? Aku yakin banyak sekali orang yang tertarik dengan foto yang lain. Jadi foto itu bagus atau tidak, itu nggak masalah. Itu nomor 2. Yang pertama itu foto itu menarik atau tidak. Jadi kalau misalnya kalian menjual produk dengan foto yang biasa saja, yaitu cuma foto produk gitu aja,
kemungkinan besar customer nggak akan klik atau nggak akan melihat lebih lanjut dibandingkan dengan kalian memberikan sesuatu yang menarik mereka. Contohnya ya itu tadi free ini. Atau kalian pajang foto produk dengan foto artis yang menggunakan produk itu. Nah, itu akan lebih menarik. Atau kalian menempelkan logo garansi 100% atau garansi uang kembali. Kayak gitu. Jadi kalian tambahkan sesuatu di foto itu yang kira-kira akan menarik pelanggan. Jadi tidak hanya bagus. Kemudian yang nomor 6 adalah tidak punya keunikan atau USP, Unique Selling Point. Kalau misalnya suatu produk itu sama dengan produk yang lain, yang mana orang mau nengok, mana ada orang yang mau beli. Karena sekarang itu banyak sekali produk. Kalau misalnya kita bicara soal keripik, produk keripik itu banyak banget. Kemudian kita bicara soal sepatu, itu banyak banget. Kaos banyak banget. Kemudian jam tangan banyak banget, aksesoris banyak banget, kosmetik banyak banget. Jadi apa yang membuat kita berbeda dibandingkan dengan mereka? Itulah yang menjadi alasan orang untuk membeli produk kita. Kalau misalnya produk kita itu sama dengan kompetitor atau dengan toko-toko yang lain, ya apa alasan orang untuk membeli produk kita? Ya mungkin orang bisa saja beli di toko lain. Tapi kalau misalnya kita punya keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain, katakanlah kita itu punya packaging yang menarik banget, yang tidak dipunyai orang lain. Nah, itu bisa menjadi salah satu daya tarik. Kemudian produk kita misalnya paling pedas di antara produk-produk yang lain. Kemudian sepatu kita itu hanya satu-satunya sepatu yang menggunakan bahan khusus, bahan yang seperti ini, dan manfaatnya adalah ini. Nah, kita bisa jelaskan itu, dan itu tidak dimiliki oleh orang lain. Meskipun jualannya kita itu sama-sama sepatu, sama-sama keripik, sama-sama baju, sama-sama kaos, sama-sama kosmetik. Tapi kalau misalnya kita tuh punya keunikan, customer akan noleh, akan melirik kita. Makanya di zaman sekarang, orang yang viral atau konten yang viral itu adalah konten yang berbeda. Konten yang punya keunikan, bukan konten yang biasa, yang sama dengan orang lain. Oke, itulah tadi 6 alasan kenapa toko online kalian itu sepi dan tidak banyak pembeli. Well, kalian sebenarnya harus memperhatikan toko kalian dari berbagai macam aspek, seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Karena sekali lagi, tidak hanya promosi. Meskipun kalian mempromosikan produk kalian segede-gedenya, tapi kalau 6 hal tadi itu tidak kalian perbaiki, tidak kalian maksimalkan, ya sama saja bohong gitu loh. Dan saranku, jangan mudah tertarik oleh tawaran orang yang mengiming-imingi kalian dengan prospek yang cepat, dengan penghasilan yang bagus, dengan hasil yang maksimal. Karena bisa jadi mereka itu adalah penipu yang memanfaatkan keinginan kita untuk sukses cepat. So, hati-hati ya. Semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses, yang bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe ya. Thank you.